Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Ismawati dengan NIM 22090604. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian gizi yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin, SKM MEPIT. Baik, proposal saya di sini berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kebiasaan Makan Terhadap Kejadian Anemia pada Remaja Putri. Adapun latar belakang dari judul penelitian saya adalah anemia umumnya diakibatkan oleh defisiensi zat besi menurut Darmawati et al. 2020. Kemudian, anemia merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi lebih dari 2 miliar orang di dunia, terutama anak-anak, wanita usia reproduksi, dan ibu hamil menurut WHO 2021. Berdasarkan laporan dari Global Burden of Disease Study 2019, prevalensi anemia global diperkirakan mencapai 29,6% dengan angka lebih pada wanita dan anak-anak, menurut Foss et al. 2020. Rumusan masalah dari judul yang saya ambil, yang pertama, salah satu masalah terbesar adalah anemia, terkhusus pada remaja karena berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua adalah dampak dari anemia pada remaja meliputi gangguan dan pertumbuhan dan perkembangan, penurunan kinerja fisik dan kognitif. Dan yang terakhir adalah dampak lain dari anemia juga berdampak banyaknya resiko BBLR dan stunting pada balita yang sangat berdampak pada masa depan. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kebiasaan makan terhadap kejadian anemia pada putri. Dan yang kedua, apakah tingkat pengetahuan dan kebiasaan makan dapat menjadi prediktor terhadap kejadian anemia pada remaja putri? Kemudian, tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang tadi, yaitu yang pertama, diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan dan kebiasaan makan terhadap kejadian anemia pada remaja putri. Dan yang kedua, diketahuinya tingkat pengetahuan dan kebiasaan makan menjadi prediktor pada kejadian anemia pada remaja putri. Manfaat dari penelitian ini yaitu menambahkan pemahaman tentang hubungan pengetahuan dan kebiasaan makan terhadap kejadian anemia pada remaja putri. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan antara tingkat pengetahuan dan kebiasaan makan jika menjadi prediktor terhadap anemia pada remaja putri. Adapun batas atau keaslian penelitian bisa dilihat dari konteks lokal, seperti akan mengeksplor responden yang memiliki karakteristik budaya, sosial, atau ekonomi yang unik. Dan yang kedua, kondisi demografis, berfokus pada remaja yang memiliki kondisi demografis tertentu. Dan yang ketiga, keterkaitan dengan kesehatan masyarakat, yaitu memberikan informasi yang relevan terkait pengetahuan tentang anemia. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, anemia pada remaja. Anemia pada remaja dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, vitamin 12, penyakit kronis, ataupun parasit, menurut WHO 2020. Kemudian ada
peran pengetahuan dalam pencegahan anemia. Pengetahuan tentang anemia, penyebab dan cara mencegahnya merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan anemia. Kemudian ada peran kebiasaan makan terhadap anemia. Makanan yang kaya zat besi seperti daging merah dan lain-lain dapat mencegah terjadinya anemia. Dan kemudian ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kebiasaan makan terhadap anemia. Remaja dengan pengetahuan yang buruk tentang anemia cenderung memiliki kebiasaan makan yang buruk pula. Kemudian di sini ada kerangka teori, yang mana anemia itu dapat disebabkan oleh individu seperti pengetahuan, sikap responden, ataupun praktek makan dari responden. Kemudian ada aktivitas tubuh seperti olahraga, kegiatan setelah sekolah, kemudian pencernaan, tidur, dan mobilitas play gadget. Kemudian ada faktor biologis, yaitu bisa disebabkan oleh umur, jenis kelamin, dan juga menstruasi. Kemudian ada kebiasaan makan, ada jenis makanan, frekuensi makan, dan jumlah makanan. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan juga lingkungan. Kemudian ada kerangka konsep, yang mana kebiasaan makan dapat mempengaruhi anemia, dan juga pengetahuan tentang anemia juga mempengaruhi terhadap anemia itu sendiri. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis nol artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kebiasaan makan terhadap kejadian anemia pada remaja putri. Dan ada hipotesis alternatif, yang mana artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kebiasaan makan terhadap kejadian pada anemia putri. Kemudian di sini ada metode desain penelitian, waktu, dan tempat, yang mana metodenya ini menggunakan metode kualitatif dengan desain cross-seksional. Waktunya ini dari pukul 8 sampai selesai, dan tempatnya itu ada di MTS Al-Hidayah, Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada populasi, sampel, teknik sampling, dan kriteria. Di sini populasinya ini menggunakan seluruh remaja putri yang bersekolah di MTS Al-Hidayah Desa Sukamulya. Kemudian sampelnya itu menggunakan rumus Soflin, dan teknik samplingnya ini menggunakan teknik sampel random sampling. Kemudian kriterianya itu ada inklusi, yang mana artinya bersekolah di MTS Al-Hidayah, dan remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun. Nah, yang eksklusinya ini memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi hemoglobin. Kemudian ada definisi operasional. Yang pertama itu variabel tingkat pengetahuan. Tingkat pemahaman tentang anemia, baik cara pencegahan, penyebab, faktor risiko, dan juga cara pencegahan. Di sini alat ukurnya itu menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan anemia. Kemudian hasilnya itu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Skalanya itu skala ordinal. Kemudian ada pola makan. Di sini kemudian ada variabel pola makan. Definisi operasionalnya itu adalah mencakup jenis, jumlah, frekuensi, dan cara pemberian oleh remaja tersebut. Kemudian ada anemia. Definisi operasionalnya itu adalah di mana kondisi tubuh kekurangan hemoglobin. Tidak
tidak mencapai normal. Itu dinamakan anemia. Kemudian ada alur penelitian. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian perumusan tujuan, kemudian menentukan populasi dan sampel, kemudian mengumpulkan data, lalu analisis data, kemudian penyusunan hasil, dan yang terakhir itu publikasi hasil. Lalu ada teknik pengumpulan data dan instrumennya. Yang pertama itu menggunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan tentang anemia. Instrumennya itu kuesioner dengan skala Likert. Kemudian ada kuesioner lagi untuk mengukur kebiasaan makan. Instrumennya itu menggunakan Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran hemoglobin. Instrumen yang digunakan itu alat ukur hemoglobin seperti hemoglobinometer. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama itu data tentang pengetahuan anemia menggunakan metode scoring dan data kebiasaan makan juga menggunakan scoring. Kemudian ada data anemia. Nah, yang kemudian itu ada uji statistik. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dari populasi atau responden. Kemudian analisis bivariat untuk menguji hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kebiasaan makan terhadap kejadian anemia pada remaja. Kemudian ada analisis multivariat untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen. Lalu di sini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama itu uraian biayanya itu ada ATK seperti alat tulis kantor seperti spidol, pulpen, kertas, printer, dan lain-lain. Itu jumlahnya itu satu set, harga satuannya itu 150 dan jumlahnya juga 150. Kemudian ada bahan langsung habis seperti handscoon itu jumlahnya itu sesuai sampel, jadi harga pasaran itu 2.000, jadi kurang lebih kita membutuhkan 150.000. Kemudian ada lembar kuesioner, itu jumlahnya juga mengikuti responden, harga satuannya itu Rp250, kurang lebih 35.000. Kemudian ada transportasi dan komunikasi. Ini untuk jumlah peneliti, harganya itu Rp200.000. Kemudian ada jasa pengeditan dan percetakan. Itu satu laporan jumlahnya kita tetapkan aja itu Rp500 per lembar, jadi kurang lebih 300.000. Kemudian ada komunikasi, internet, administrasi, dan perizinan. Itu Rp100.000. Kemudian total semuanya itu kurang lebih Rp980.000. Lalu ada lini masa penelitian. Nah, yang pertama itu menyusun proposal penelitian itu dibutuhkan 1 sampai 3 minggu. Outputnya itu draft proposal. Kemudian persetujuan proposal penelitian itu waktunya antara 1 sampai 2 minggu. Outputnya itu persetujuan proposal penelitian. Kemudian ada pengambilan data waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 sampai 4 minggu. Itu outputnya itu data mentah. Kemudian ada pengolahan data dan analisis itu 2 sampai 3 minggu. Outputnya itu hasil analisis data. Kemudian ada penulisan laporan penelitian itu dibutuhkan sekitar 3 sampai 4 minggu. Outputnya itu draft laporan penelitian.
Kemudian ada proposal atau presentasi penelitian, itu dibutuhkan 1 minggu. Outputnya itu eh, presentasi hasil penelitian. Kemudian ada revisi laporan penelitian, itu dibutuhkan sekitar 1 sampai 2 minggu. Outputnya itu laporan revisi penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada eh, penyelesaian laporan akhir, itu dibutuhkan waktu 1 minggu. Eh, Outputnya itu laporan akhir penelitian. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.